Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum.
Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang dengan takwa itu kita akan termasuk di antara orang-orang yang menang dengan kemenangan yang tidak terkalahkan lagi, kemenangan hakiki, dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah cita-cita setiap muslim. Marilah kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla yang atas limpahan nikmatnya semata kita bisa menjadi orang yang bertakwa kepadanya. Dan di antara nikmat yang besar yang itu merupakan pondasi kehidupan dan ketakwaan kita adalah menjadi orang yang bertauhid. Inilah falsafah hidup seorang muslim, landasan dasar, titik tolak kehidupan seorang muslim untuk menjadi apa dan seperti apa. Maka dasarnya adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah merupakan asas yang terpenting dalam kehidupan seorang muslim secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Dia adalah orang yang mengemban misi la ilaha illallah, karena Allah subhanahu wa ta'ala saja tidak menciptakan langit dan bumi dan seisinya kecuali karena la ilaha illallah. Bahkan Allah tidak menciptakan surga dan neraka, dunia dan akhirat kecuali karena la ilaha illallah. Bahkan Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali karena la ilaha illallah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku semata. Itulah la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah artinya adalah la ma'budu haqqun illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Artinya kita dalam hidup ini tidak beribadah kecuali kepada Allah semata. Itulah falsafah hidup seorang muslim. Dan itulah yang Allah mengirim para rasul semuanya membawa misi itu. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Dan sungguh kami telah kirim pada setiap umat seorang rasul. Anibudullaha wajtanibut taghut, agar mereka beribadah kepada Allah semata dan menjauhi tauhid. Ibadahlah kepada Allah semata dan jauhilah tauhid. Ibadah kepada Allah semata ini makna illallah, dan menjauhi tauhid itu makna la ilaha. Maka itulah dua rukun dari kalimat tauhid. Dua rukun dari kalimat tauhid la ilaha illallah adalah ilaha itu penafian, illallah itu penetapan. Ada yang dinafikan dan ada yang ditetapkan. Ada yang disingkirkan dan ada yang ditetapkan. Jadi yang disingkirkan seluruh sesembahan apapun bentuknya, hidup atau mati, semuanya sesembahan batil. Illallah kecuali Allah saja. Itulah kalimat tauhid. Maka kalimat kalau tidak mengandung penafian dan penetapan tidak disebut sebagai kalimat tauhid. Dan itulah inti dari ajaran seluruh para rasul, seluruh para nabi. Walaqad ba'atsna min qablika min rasulin wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Dan sungguh kami telah kirim dan tidaklah kami kirim seorang rasul pun sebelummu kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali aku, maka ibadahilah aku. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini semata-mata karena la ilaha illallah. Maka seorang muslim hendaknya dalam meniti kehidupan ini tidak lepas dari la ilaha illallah. Maka tidak mungkin seorang bisa merealisasikan itu tanpa mengilmuinya. Wajib kita mengilmuinya. Maka orang yang mengilmui la ilaha illallah itulah orang yang akan menjadi orang yang bisa menerapkan la ilaha illallah. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illahu.
Ketahuilah bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Dia. Jadi la ilaha illallah ini harus diilmui. Fa'lam, ilmuilah. Karena kalau kita tidak tahu, kita tidak bisa mempraktekkan. Mengilmui artinya mengetahui maknanya, kemudian mengetahui konsekuensinya, kemudian menjalankan dari konsekuensi itu. Maka mengilmunya artinya mengetahui maknanya tadi, yaitu menafikan dan menetapkan. Menafikan seluruh bentuk sesembahan dan seluruh ibadah. Dan ini harus paham juga makna ibadah. Kalau kita tidak tahu ibadah, bisa jadi seorang melakukan suatu ibadah yang dia kira bukan ibadah, ternyata beribadah kepada selain Allah. Maka ucapan la ilaha illallah tidak berarti. Tidak ada gunanya seorang ucapan la ilaha illallah, bahkan sehari bisa ribuan kali, tapi tidak memahami maknanya. Karena yang tidak paham maknanya pasti tidak menjalankan konsekuensinya. Maka harus kita pahami benar makna dari la ilaha illallah. Kita harus pahami ibadah secara keseluruhan, apa itu ibadah. Maka akhirnya kita bisa benar-benar menjadi hamba Allah, bukan hamba yang lainnya. Karena penghambaan kepada selain Allah itu banyak sekali. Ada yang menghamba kepada setan, ada yang menghamba kepada malaikat, ada yang menghamba kepada nabi, ada yang menghamba kepada wali, ada yang menghamba kepada makhluk-makhluk mati. Bahkan ada yang menghamba kepada hawa nafsunya. Afaraita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu enggak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya? Jadi hawa nafsu pun bisa menjadi sesembahan. Itulah orang-orang yang hidupnya hanya memperturutkan nafsunya, tidak memperhatikan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian keutamaan dari la ilaha illallah, di antaranya seorang muslim akan menjadi manusia yang bahagia dunia sampai akhirat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, dengan syarat dia beriman. Jadi ada amal soleh, ada iman, dan iman itulah la ilaha illallah. Dasar iman itu la ilaha illallah. Jadi ketika dia beramal hanya untuk Allah, amal soleh disebut soleh ketika ditujukan hanya kepada Allah. Maka apa kata Allah? "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Maka kami hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Dan kehidupan yang baik kata ulama, itulah sa'adah, kebahagiaan. Jadi bahagia dunia akhirat, lahir batin hanya diraih oleh orang-orang yang memiliki la ilaha illallah dan amalannya semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamu ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Keutamaan dari la ilaha illallah berikutnya adalah seorang akan dijauhkan dari neraka. Man syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah ba'dallahu minan nar, atau haramallahu alaihin nar. Siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, maka Allah haramkan atasnya neraka. Diharamkan masuk neraka. Tidak akan masuk neraka bagi orang yang betul-betul bisa merealisasikan dua kalimat syahadat itu. Lalu bagaimana merealisasikan dua kalimat itu? Yaitu menerapkannya dalam kehidupan, tidak cuma mengucapkan saja. Dan makna syahadat tidak hanya sekedar pernyataan, tapi betul-betul diamalkan. Syahadat la ilaha illallah itu membutuhkan amalan berupa apa? Menjauhi segala bentuk kesyirikan. Dia beribadah kepada Allah dengan segala bentuk ibadah yang disyariatkan. Kemudian persaksian Muhammad Rasulullah artinya dia tidak beribadah kecuali dengan cara yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Maka dengan dua syahadat ini seorang akan dijauhkan dari api neraka. Seseorang akan dijauhkan dari api neraka, dan itulah hakikat kemenangan.
faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah beruntung. Kemudian kalau dijauhkan dari neraka mau kemana dia? Pasti akan masuk ke dalam surga. Ini keutamaan yang terakhir dari la ilaha illallah. Ujung-ujungnya adalah masuk surga dan kekal selama-lamanya di sana, dan yang paling indah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Maka itulah hadiah terbesar bagi orang-orang yang sanggup merealisasikan tauhid dalam kehidupannya, bagi orang-orang yang mati menghadap Allah, berjumpa dengan Allah dan tidak membawa dosa kesyirikan akbar maupun asghar, maka akan mendapatkan kemenangan yang paling besar. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhalal jannah, kata Rasulullah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah murni dari hatinya, dia akan masuk surga. Nah, kata murni ini yang tidak gampang. Kalau mengucapkan la ilaha illallah itu gampang, tapi murni artinya aplikasi. Amalannya, tidak hanya ucapannya saja. Sebagian orang memahami cuma ucapannya. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, maka masuk surga. Dikiranya ikhlas itu cuma ucapannya saja, padahal hakikatnya adalah amalannya. Bagaimana dia mengucapkan la ilaha illallah dan amalannya betul-betul bebas dari menuhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seandainya seorang membawa dosa sepenuh bumi, sebagaimana dalam hadis qudsi Allah menyatakan, barang siapa yang menjumpaiku biqurabil ardi minal khotoya, dengan sepenuh bumi kesalahan. Bayangkan, membawa dosa sepenuh bumi dari kesalahan. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian kamu menjumpaiku tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak syirik. Maka apa kata Allah? Maka fa'ataituka biqurabiha maghfiratan, maka aku akan mendatangkan kepadamu dengan sepenuh bumi ampunan. Jadi dengan syarat kita memurnikan tauhid, menyempurnakan tauhid, maka apa? Allah akan siapkan ampunan sepenuh bumi juga, seandainya dosanya sepenuh bumi. Ini keutamaan yang luar biasa. Keutamaan yang luar biasa dari orang yang memiliki tauhid yang sempurna. Maka sempurnakan tauhid, niscaya Allah akan ampuni dosa-dosa kita, sebanyak apapun dosa itu. Dan ketahuilah, tidak mungkin kita bisa menyempurnakan tauhid tanpa belajar ilmu tauhid. Jadi tidak cukup dengan mendengar khutbah ini saja. Ini hanya motivasi. Semoga kita termotivasi untuk mempelajari tauhid secara mendasar, secara mendalam. Kita benar-benar paham hakikat tauhid, dan inti dari tauhid adalah takzim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang paling agung bagi dirinya, Allah yang paling dia cintai, Allah yang paling dia takuti, Allah yang paling dia harapkan, dan semua amal-amal hati itu harus dengan pengagungan terhadap Allah taala. Itulah hakikat dari tauhid. Orang yang begitu pasti dicintai Allah, dan kalau dicintai Allah, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nama-nama yang terindah dan sifat-sifatnya yang tertinggi. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lana dzunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filastin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.